Selama saya menjadi pegiat media sosial, saya berkiprah dari tahun 2017 sampai detik ini, sebelum saya ditangkap dan diadili. Saya bergerak di menjadi pegiat media sosial gitu ya. Kemarin juga saya kan ketika habis tuntutan saya juga berstatement bahwa saya yakin dugaan penyalahgunaan jabatan untuk memasukkan barang luar dilakukan Ahmad Saroni itu memang ada, karena saya itu bukan hanya yakin, tetapi saya punya bukti-buktinya. Bahkan ketika tuntutan kemarin saya juga kaget, kok bisa 2 HP saya dirampas, dimusnahkan. Nah, itu ada apa? Jahat. Yang Mulia Majelis Hakim, saya melakukan hal ini karena memang saya ingin membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat Republik Indonesia. Dan ketika saya mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum, jujur saya sangat kaget karena saya berekspektasi mendapatkan tuntutan dengan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan yang sesuai tadi apa yang dinyatakan oleh, yang dibacakan oleh kuasa hukum saya tidak pernah merasa membuat keributan di dalam persidangan. Terkecuali kemarin yang ketika ditegur oleh jaksa penuntut umum, saya ngobrol dengan audiens dan saya juga meminta maaf kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Tetapi ketika keributan setelah persidangan, itu saya hanya diam, tidak melontarkan satu kata ataupun, dan itu buktinya ada di lini masa, di media juga ada. Karena saya tidak suka ketika saya sedang menjalani persidangan saya melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan, karena saya sangat tahu etika di dalam persidangan. Nah, terus Yang Mulia Majelis Hakim, selama saya menjadi pegiat media sosial, saya berkiprah dari tahun 2017 sampai detik ini, sebelum saya ditangkap dan diadili. Saya ingin membacakan beberapa track record saya yang memang ini sudah menjadi bukti bahwa selama ini saya tidak pernah ada catatan menjadi penyebar hoax. Jadi saya sangat yakin apa yang saya lakukan itu semuanya benar-benar terjadi. Track record saya pertama adalah membongkar kasus pembulian mahasiswa berkebutuhan khusus di kampus Universitas Gunadarma. Yang kedua, saya pernah membongkar dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh Taki Malik, yaitu senilai 1,2 miliar, dan itu sudah dikembalikan oleh Taki Malik karena saya membongkar dugaan kasus itu karena korban-korban melaporkan kepada saya. Yang ketiga, dugaan bantuan dana ke Israel yang dilakukan oleh Haikal Hasan dan Aksi Cepat Tanggap. Yang keempat, memviralkan kafe anak wali kota Bekasi yang tidak pernah disegel selama PSBB diberlakukan di kota masing-masing, dan terutama saya juga membantu memfollow up kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh wali kota Bekasi, dan sekarang kafenya yang pertama juga sudah disegel, lalu dugaan korupsinya pun sudah terbukti dan sudah ditangkap. Lalu yang kelima, sebelum saya ditangkap, saya sangat ingat sekali 10 menit sebelum saya ditangkap, saya memposting afiliator binary option yang sekarang sudah ditahan di rutan Bareskrim juga. Ketika saya memposting, saya sampai mendapatkan atensi dari Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, yaitu Bapak Togam L. Tobing. Itu buktinya juga ada di media dengan headline postingan terakhir Adam Denny sebelum tertangkap. Dan juga berkat apa yang saya lakukan, masyarakat juga berharap bahwa afiliator binary option ini dihukum semaksimal mungkin. Dan banyak yang bilang juga ketika saya ditahanan, saya membawa teman, karena memang saya membongkar data-data mereka dan itu juga sudah terbukti. Memantau dan lain sebagainya. Oh pasti, saya tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah berhenti, karena memang saya kan tidak pernah mempunyai kategori penyebar hoax ya. Saya akan terus membantu masyarakat, membantu negara juga untuk mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang ada di negara ini.